Hari Sabtu kemarin, presenter Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang ke rumah oleh tim dokter yang menanganinya. Setelah hampir 1 bulan lamanya, ayah 3 anak itu tergolek di rumah sakit usai menjalani 3 kali operasi karena mengalami pendarahan di otaknya. Kepulangan Indra ke rumah kemarin tentunya sangat disambut oleh keluarga besarnya. Dan kini Indra pun bisa kembali melewati hari-hari bahagianya bersama orang-orang terdekatnya, terutama istri dan anak-anaknya. Meski menjalani perawatan di rumah, bukan berarti kondisi Indra sudah pulih 100%. Sebaliknya, kondisi Indra bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, pasca menjalani operasi pembuluh darah di bagian otaknya, Indra harus menerima kenyataan jika kepalanya akan dipasang selang secara permanen. Karena hal itulah, Indra harus menjalani perawatan di rumah dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Keadaan itu pula yang memaksa Indra harus beristirahat panjang dari pekerjaannya di panggung hiburan. Lantas, apa yang menyebabkan kepala Indra Bekti harus dipasang selang secara permanen? Untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran ya istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih. Oke, kalau untuk selang seperti yang tadi Mas Roy udah jelasin ya, itu akan permanen dan akan nanti ada berkalanya untuk dicek apakah ada mampet atau apa, itu nanti akan ada berkalanya itu diperiksa gitu ya. Nah, kalau untuk fisioterapinya sendiri kemarin sih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, tapi dilihat juga kan karena kalau dilihat dari perkembangannya Bang Indra itu cepat banget gitu. Semakin kesini tuh ya di luar ekspektasi banget gitu. Dia bener-bener sekarang udah bisa jalan, udah bisa duduk sendiri dan segala macamnya tuh dia udah lumayan bisa sendiri gitu. Itu di luar dugaan kita sih gitu. Ya, jadi kalau untuk masalah itu Bang Indra sendiri kayaknya juga belum tahu ya. Gitu, dia belum sadar kalau memang dipasangin selang karena memang selangnya sendiri tidak mengganggu aktivitasnya dia sih gitu ya, karena memang selangnya bukan kayak selang yang gede gitu, enggak gitu. Jadi memang selangnya membantu untuk tadi yang seperti dijelaskan Mas Roy, mengurangi cairan yang ada di kepalanya ini gitu. Belum sadar. Bukan kateter, jadi dia selang itu adanya di dalam tubuh, jadi bukan di luar. Ya, berharap bahwa semoga kepulangannya ini bisa menuju ke proses yang lebih baik lagi dengan progres yang kita harapkan. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik dan pulih seperti dulu. Jadi kalau itu kita belum kasih tahu juga ya ke dia kalau dia sempat kritis atau apa, itu kita belum kasih tahu gitu kan, karena takutnya dia kaget atau apa. Tapi dia tahu dia sempat sakit gitu kan, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Itu kemarin dia sempat ada ucapan terima kasih gitu ya, dan dia sangat-sangat bersyukur banget gitu kan. Dan bahkan kemarin itu sudah mulai sholat gitu ya, sholat dengan posisi tiduran gitu. Iya, dia udah mulai sholat gitu, dia minta sholat. Kemudian untuk baca doa ya itu dia alhamdulillahnya nggak ada memori yang lost, nggak ada. Jadi dia hafal semua surah-surah itu, dia masih hafal gitu. Insya Allah kita sih berharap bisa sembuh 100% gitu ya, karena kalau dilihat memang mungkin teman-teman bisa lihat Bang Indra ini nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Bahkan kemarin mau pulang ke rumah sakit aja masih ngebanyol mau gerak jalan kayak pas Gibra gitu ya. Emang Bang Indra orangnya begitu deh. Meski menjalani perawatan di rumah, Indra Bekti akan tetap menjalani fisioterapi sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Itu menandakan kondisi Indra Bekti sepertinya tidak akan pulih dalam waktu cepat. Meski semua orang tentu saja tidak mengharapkan hal tersebut. Namun kenyataan pahit itu harus diterima Indra Bekti dan keluarganya.
bahwa kondisi kesehatan Indra Bekti yang tidak memungkinkan untuk kembali menggeluti pekerjaannya lagi dalam waktu dekat ini. Keadaan itu sempat membuat Indra Bekti begitu sedih, mengingat selama ini Indra dikenal sebagai seorang yang workaholic, dan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, kini sang istri Aldila Jelita harus berjuang sendiri dengan mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Lantas, akankah karir Indra Bekti di dunia hiburan tanah air benar-benar akan berakhir? Seperti apa pula pihak keluarga Indra Bekti menanggapi kabar tersebut? Jadi untuk yang menggantikan sementara, tapi bukan menggantikan dalam arti MC gitu ya. Jadi kalau untuk mungkin yang mencari nafkah gitu ya, ya nanti ada dari Dila, pastinya juga dia masih ada produk-produknya Dila kayak parfum, hijab, kayak gitu, itu mungkin akan lebih digalakan lagi. Kemudian dari tim manajemen juga ada ya, dan dari saya sendiri juga ikut ngebantu untuk menjalankan usahanya juga, yang memang kebetulan memang saya yang dipercaya untuk menjalankan gitu. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bekti sehat, amin. Kalau untuk usaha yang masih berjalan terutama dari manajemen gitu ya. Yang kedua itu kalau saya pegang Indeks Kreatif Medianya. Nah nanti kalau untuk yang mungkin teman-teman pernah dengar kayak ada makanan, beras, apa segala macam, itu kan kerjasama ya bentuknya ya. Ya itu nanti juga mungkin akan kita follow up gitu. Kalau melihat saya pekerjaan-pekerjaan dia belum menanyakan secara detail. Jadi kalau ngomongin kerjaan sebenarnya yang nantinya akan banyak istirahat juga kok gitu, normal-normal aja gitu. Cuman yang akan saya lebih agak keraskan mungkin nanti next saya ke Bekti, ya tidak bisa mengambil-ngambil yang menurut saya agak mengganggu waktu istirahatnya yang saya atur, itu aja sih. Yang memang sebenarnya ada bulan, ya salah satu yang terdekat adalah kemarin itu tanggal 30 dan 31. Tanggal 30 saya Bekti itu ada MC di luar kota, tanggal 31-nya ada harusnya bisa live di salah satu stasiun TV, acara tahun baruan itu saya memohon maaf sama pihak terkait dan mereka mengakluminya. Dan di Januari memang ada beberapa yang kontrak, tapi saya juga udah mencoba mencari bantu untuk mencari penggantinya, dan pihak klien pun sudah menerimanya, dan masih ada ke belakang yang sudah saya dealkan lah gitu. Itu tapi masih lama kayaknya, bulan September dan wedding, dan saya juga udah komunikasi masih mau sabar apanya, dan mereka juga percaya, saya percaya Bekti yakin bisa di acara saya sudah comeback gitu, jangan punya skill yang skillnya dia akan kembali lagi gitu.